jadi malam ini kita kedatangan ya tamu istimewa sekali dari PP Aisyah bahagian Dikdasmen ya. Beliau adalah ketua Majelis Dikdasmen. Tadi saya nanya Bu, Dikdasmen itu apa ke Bu Silmi? Ternyata Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Betul. Yaitu Ibu Dr. Anda Fitni Willis MPD Master Pendidikan ya Bu ya. MPD. Ya. Oke, dan beliau juga adalah dosen untuk bimbingan konseling di UHAMKA Jakarta. Kayaknya akhir-akhir ini UHAMKA sangat dekat sekali ya dengan PCIA dan PCIE Malaysia nih. Banyak gitu Bu kerjasamanya. Ya. Oke, jadi malam hari ini tema kita adalah dampak skill pada peningkatan kesejahteraan. Ya, jadi ibu-ibu mohon disimak, disiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya, karena nggak selalu ya kita kedatangan dari PP gitu. Mohon kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk lebih menggali lagi ilmunya. Dan tanpa membuang lebih banyak waktu, saya persilahkan kepada Ibu Fitni Willis untuk memulai sharingnya pada malam hari ini. Silahkan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, saya syukur sekali, sangat bersyukur, dan kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, terutama memberikan kita nikmat sehat yang pada saat ini alhamdulillah kita semua yang bergabung di Zoom ini sehat walafiat. Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, yang kita bisa bandingkan jika kita sakit atau satu organ kita saja yang kurang, luar biasa rasanya. Maka saya sering mengatakan kita harus selalu bersyukur karena kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Coba Bu, kalau satu ginjal kita saja yang diambil. Luar biasa ya. Jadi kita ini benar-benar diberikan kenikmatan yang luar biasa. Dan itulah yang patut kita syukuri secara terus-menerus. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita, guru kita, ustadz kita yang patut kita contoh seluruh perilakunya. Dia sudah meninggalkan 2 pedoman hidup bagi kita yang insya Allah kita sebagai warga Aisyah tetap berpedoman kepada 2 hal itu, yaitu Al-Quran dan hadis dalam setiap langkah dan nafas kita. Mudah-mudahan semua kita di lingkungan Aisyah, semua kaum muslimin, selalulah istiqomah dalam menjalankan apa-apa yang sudah beliau ajarkan. Mudah-mudahan kita pun mendapat syafaat di akhirat nanti. Saya sangat berterima kasih dan merasa bangga dengan ibu-ibu di PCIA Malaysia, dan terima kasih kepada ketua, kepada seluruh pimpinan PCIA Malaysia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim. Insya Allah silaturahim ini bukan yang terakhir. Ini mungkin yang pertama, tetapi insya Allah bisa kita lanjutkan untuk seterusnya.
Perlu juga saya sampaikan bahwa saya juga sering sebetulnya ke Malaysia, tetapi tidak stay di sana. Saya mengambil program di USIM juga untuk doktoral. Tapi karena tidak stay di sana, maka kalau ke sana itu tidak pernah lama-lama. Paling ketemu dengan supervisor atau mencari bahan-bahan yang memang diperlukan di sana, kemudian balik lagi. Terakhir saya ke Malaysia itu di bulan Maret. Begitu saya sudah sampai di Indonesia, 2 hari setelah itu Malaysia lockdown. Alhamdulillah saya segera pulang. Kalau enggak saya nggak bisa pulang. Itulah sekelumit tentang saya. Di samping saya aktif menggerakkan pendidikan di Aisyah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan menengah dan dasar dan menengah itu. Jadi pendidikan dasar dan menengah di sini termasuk juga PAUD. Saya kesehariannya bertugas mengajar di bimbingan konseling di UHAMKA di Jakarta. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkati Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik ibu-ibu sekalian, kita ngopi namanya ini ya Bu Silmi ya. Ngobrol apa nama istilahnya Bu? Ngobrol pakai ilmu. Jadi kita ngobrolnya sekarang tentang skill. Bagaimana skill ini berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan kita. Kenapa? Saya juga nggak tahu ibu-ibu kayaknya memilihnya temanya ini. Bagi saya senang-senang saja. Kita perlu memang mengkaji skill yang bisa kita miliki. Mungkin selama ini masing-masing kita sudah punya. Tapi untuk apa sih kita memiliki skill ini? Ke dalam kehidupan kita keseharian, kita itu melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi kadang-kadang kegiatan itu kita lakukan seadanya, tidak berdasarkan skill, tidak berdasarkan pengetahuan, tidak berdasarkan keterampilan, sehingga hasilnya pun ya seadanya. Nah, kita di dalam bekerja pastilah ada yang kita ingin capai. Mungkin kita juga punya target-target tertentu. Kesejahteraan justru yang ingin kita capai. Tapi kita juga bisa membedakan antara kesejahteraan dengan kebahagiaan ya. Kesejahteraan ini kan akan mengacu atau boleh kita katakan mengarah kepada kehidupan kecukupan, kehidupan yang berkecukupan. Kebahagiaan kan belum tentu seperti itu. Kita kalau mendalami mana sih yang lebih penting, kesejahteraan atau kebahagiaan? Orang yang bahagia walaupun dia tidak sejahtera hidupnya tapi dia bahagia, itu bisa terjadi. Tapi kalau orang yang sejahtera juga belum tentu dia bahagia. Nah, ini kita pisahkan dulu. Sekarang kita mau melihat kesejahteraan. Kesejahteraan ini tentu kita kaitkan dengan yang saya katakan tadi, kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan keinginan-keinginan ya. Jadi kalau orang mau memenuhi keinginan-keinginannya, itu bisa dampaknya banyak yang negatif. Karena keinginan itu belum tentu sebetulnya dibutuhkan. Jadi apa sebetulnya yang harus kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau kebutuhan kita itu sudah terpenuhi, itu sebetulnya sudah termasuk kita sejahtera. Nah, saya kira ini yang perlu kita kita pilahkan
Jangan kita melihat kesejahteraan itu kalau sudah memenuhi semua keinginan kita. Nah, itu agak keliru itu. Saya kira itu kita harus melihatnya bahwa kesejahteraan tidak sama dengan terpenuhinya semua keinginan. Tapi kesejahteraan itu jika terpenuhi semua kebutuhan kita. Nah, tinggal lagi kita mau melihat kebutuhan kita itu apa. Nah, ini juga satu skill ini. Bagaimana kita punya kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, banyak orang yang menyamakan antara kebutuhan dengan keinginan. Disinilah banyak keliru dalam manajemen keuangannya. Nah, ini kita sudah masuk aja ke manajemen keuangan ini, karena kita bicara tentang kesejahteraan, tentu ini terkait dengan keuangan. Nah, tadi saya katakan bahwa skill itu sangat berdampak untuk peningkatan kesejahteraan kita. Nah, mungkin skill ini apa sih sebetulnya skill itu? Kalau kita bicara skill, tentu di sini ada yang kita sebut dengan hard skill dan soft skill. Yang hard skill itu yang mana? Yang hard skill itu adalah kemampuan seseorang yang didapatkannya atau keterampilan, kemampuan yang didapatkan melalui pendidikan, melalui pelatihan. Dan itu bisa kita lihat langsung. Misalnya, seorang desainer, dia bisa mendesain, apakah itu mendesain web, mendesain pakaian, mendesain pembelajaran, nah itu termasuk yang disebut dengan hard skill. Atau dia punya keahlian memasak. Mungkin masak rendang, masak gudeg, masak apa, ada keahliannya di situ. Itu kan hard skill. Atau dia mungkin programming, seorang programming, dia bisa membuat program-program sesuatu, bisa membuat film pendek, nah, itu termasuk hard skill. Nah, tentunya banyak sekali hard skill ini. Kalau kita dalam mencari pekerjaan, itu hard skill itu pasti itu dijadikan CV itu. Kalau kita melamar satu pekerjaan, nah hard skill ini akan dilampirkan sebagai CV kita. Apa keahlian kita, apa keterampilan yang kita miliki. Nah, mungkin ini dilampirkan sertifikat-sertifikatnya. Nah, saya kira kita di dalam kehidupan keseharian, hard skill ini penting. Saya misalnya seorang dosen, apa sih hard skill saya? Nah, saya tentunya bisa mengajar, bisa membimbing mahasiswa. Saya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membelajarkan mahasiswa, bisa membimbing mahasiswa, bisa mengkonseling mahasiswa, dan seterusnya. Itulah hard skill yang saya miliki. Jadi ketika saya diminta untuk berbicara dimanapun, pasti itu ditanyakan, Ibu tolong diisi biodatanya. Nah, itu pasti diminta itu. Apa keahliannya. Nah, itu yang hard skill. Nah, tapi kalau yang soft skill, nah ini sangat berbeda. Nah, soft skill itu justru tidak bisa kita lihat, tapi dia sangat penting. Itu kepribadian atau atribut personal. Ya, atribut personal yang dibawa semenjak lahir. Nah, kalau hard skill itu nggak dibawa semenjak lahir itu. Dia kita pelajari. Maka tadi dikatakan, dia kita dapatkan melalui pembelajaran, melalui pendidikan, melalui pelatihan. Nah, kita akan memiliki hard skill.
Kalau soft skill dia dibawa semenjak lahir, tetapi juga bisa dipelajari. Jadi apa-apa yang kita bawa semenjak lahir itu kalau kita kembangkan melalui pelatihan-pelatihan, dia akan menjadi sangat bagus. Nah, itulah soft skill yang perlu sebetulnya kita miliki. Nah, soft skill ini kan tidak terlihat. Kalau hard skill terlihat dia. Oh, dia pandai memasak. Oh, Ibu Silmi itu pandai bikin gudeg. Wah, gudegnya enak, luar biasa. Nah, itu satu skill itu, tapi hard skill. Tapi hard skill ini semestinya didukung oleh soft skill. Karena memasarkan, nah, kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan kita, tentu hard skill yang kita miliki ini bisa kita topang, kita dukung dengan soft skill kita. Banyak orang yang pandai membuat sesuatu, tapi nggak laku-laku, hanya untuk dirinya sendiri. Enak nggak masakannya? Enak. Bagus nggak desainnya? Bagus. Tapi kok nggak laku-laku ya? Yang beli hanya orang dekat-dekat dia saja. Nah, kenapa? Berarti ada di situ masalah soft skill yang dia tidak miliki. Nah, jadi apa itu soft skill itu? Nah, itu tadi kepribadian atau kemampuan komunikasi. Jadi banyak hal soft skill. Saya kira justru soft skill ini mungkin yang perlu kita dalami. Kalau hard skill karena dia terlihat, itu mudah kita pahami. Tapi soft skill ini tidak, dia tidak terlihat. Jadi kemampuan berinteraksi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan beradaptasi, inilah yang bahagian dari soft skill itu. Nah, ibu-ibu sekalian, ada berbagai bentuk soft skill. Tadi saya sebutkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, perilaku baik dan benar, kemudian kerja tim, dan etos kerja. Nah, ini kan tidak terlihat ini. Tapi ini sangat menentukan hard skill yang kita miliki bisa diterima di mana-mana atau itu hanya sekedar kita miliki untuk diri kita saja. Saya contohkan tadi, kalau saya pandai membuat rendang hanya untuk diri saya, tapi tidak bisa meningkatkan kesejahteraan hidup saya. Kalau ingin saya meningkatkan kesejahteraan hidup saya harus mengemas rendang ini sebaik-baiknya, saya pasarkan, laku, dan saya mendapatkan penjualan itu, dan itu akan meningkatkan kesejahteraan saya. Nah, tentu ini perlu soft skill di sini. Misalnya bagaimana kemampuan berkomunikasi. Nah, ini kita kaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Jadi kalau dia hard skill itu digunakan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, sedangkan soft skill untuk meningkatkan pekerjaan itu. Jadi kalau kita ingin berkarir, ya biar karir kita bagus, kita sudah punya hard skill, kita sudah dapat pekerjaan. Tapi bagaimana pekerjaan ini menjadi langgeng dan meningkat terus? Nah, itu butuh soft skill itu. Nah, misalnya kemampuan berkomunikasi. Kalau kita bicara kemampuan berkomunikasi, di situ ada kemampuan bernegosiasi. Kita contohkan teman-teman kita yang bekerja di sana, katakanlah yang di pabrik misalnya, kan banyak yang di kilang ya, orang-orang kita kerja di kilang. Saya ketemu dengan beberapa orang itu hard skill-nya sudah bagus.
tapi mungkin soft skill-nya, dan di antara mereka tuh bisa berbeda-beda jadinya tambahan. Jadi kalau gaji itu misalnya ada yang standar, nanti ada tambahan-tambahannya. Nah, tambahan-tambahannya itu tergantung pada soft skill-nya itu. Nah, demikian juga untuk kenaikan karirnya. Dari misalnya dia pekerja biasa, dia bisa menjadi supervisor. Nah, supaya meningkat apa yang harus dia lakukan? Nah, itu membutuhkan soft skill. Ya, walaupun hard skill-nya bagus, hebat, tapi kalau soft skill-nya tidak bagus, dia akan stuck di situ. Bahkan bisa menurun. Ya, banyak orang yang hebat dalam suatu pekerjaannya, tetapi dia tidak bertahan di situ. Dia bisa keluar, mungkin dia sendiri nggak nyaman di situ, atau memang oleh tempat dia bekerja yang mengeluarkannya. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, bukan karena dia tidak pandai bekerja, tidak punya keterampilan dalam bekerja, tapi soft skill-nya yang kurang. Nah, baik, kita lihat dari soft skill berkomunikasi ini, kita bicara tentang bagaimana kita punya kemampuan bernegosiasi, punya kemampuan untuk persuasif. Bagaimana kita pendekatan-pendekatan secara persuasif dengan lingkungan kita. Dimanapun kita berada, ini sangat penting. Entah kita di luar negeri, entah kita di Indonesia, di rumah, bahkan interaksi kita dengan anak, dengan suami, dengan siapapun di lingkungan kita, ini sangat penting. Bagaimana kita berkomunikasi yang menyenangkan, yang efektif, cepat difahami oleh orang lain. Nah, kemudian bagaimana kelancaran kita dalam presentasi? Nah, ini tentunya kalau dikaitkan dengan orang-orang yang diminta untuk berpresentasi. Ada sesuatu yang diminta, bagaimana dia mempresentasikannya, kelancaran dia berbicara. Ini kadang-kadang kan kita juga di depan umum itu nggak lancar kita bicara. Ada hal-hal yang sudah kita siapkan, tapi ketika di depan umum kok nggak connect lagi gitu. Apa ya tadi yang mau saya sampaikan? Nah, makanya kan ada orang yang harus memiliki konsep yang dibawanya, tinggal dibacakan saja. Nah, di situ akan terlihat soft skill-nya. Orang yang punya soft skill tentang berkomunikasi yang tinggi, dia nggak perlu sebetulnya itu. Dia paling perlu hanya poin-poinnya saja, nggak perlu teks dia. Ya, kecuali kalau pejabat itu kan untuk dokumentasi. Jangan sampai salah dia bicara, nanti diplesetkan. Tapi kalau ada dokumentasinya, nah itu sangat diperlukan. Tapi selain dari para pejabat yang terkait dengan kenegaraan, ini komunikasi di dalam kita berinteraksi, segala sesuatu yang kita hubungkan dengan orang lain, nah ini menjadi sangat penting bagaimana kelancaran kita untuk berbicara di depan umum ini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membaca body language orang lain. Nah, kalau ekspresi wajahnya seperti ini, itu apa ya maknanya? Kalau dia gesturnya misalnya, katakanlah mengkerut keningnya, atau bibirnya saya mengistilahkan tuh mencibir gitu ya. Gitu misalnya. Nah, itu kan punya makna tertentu. Tapi ada orang yang nggak pandai memaknai itu. Nah, itulah soft skill yang harus kita miliki. Bagaimana kita mampu membaca gerak gestur dan ekspresi orang lain. Nah, ini teknik berkomunikasi. Kita sebut itu komunikasi nonverbal. Itu pesan tertentu itu yang disampaikan dari ekspresi wajahnya itu, dari gestur tubuhnya, mengangkat bahu misalnya.
Gitu. Walaupun dia tidak berbicara, tapi gitu ya. Nah, itu kan ada maknanya gitu. Nah, atau dia mengatakan membelalak matanya. Nah, itu apa maknanya? Dia nggak bicara, tapi matanya dibesarkan gitu. Nah, itu kan punya makna tertentu yang oleh seseorang punya kemampuan berkomunikasi nonverbal yang bagus, dia akan memaknai. Bahkan di dalam komunikasi, kita lihat pakar-pakar komunikasi, justru itu yang dia perhatikan. Saya teringat ketika Pak Jokowi itu menyampaikan tentang kemarahannya kepada para menterinya. Nah, itu kan setelah itu banyak sekali pembahasan tentang gesturnya Pak Jokowi, tentang nada suaranya, tentang nah itu komunikasi nonverbal, itulah soft skill. Bisa kita membaca. Kalau kita tidak ahli di bidang itu kan kita tidak punya soft skill di situ, itu biasa saja dia menyampaikannya. Nah, itu dia marah. Nah, bahkan ada yang memaknai itu marahnya itu bisa marah dalam bentuk pencitraan katanya. Bisa juga marah yang sebenarnya. Nah, siapa itu yang bisa tahu? Nah, itu antara lain ya. Jadi intonasi suara pun menjadi satu poin di dalam interaksi komunikasi kita yang kita sebut dengan soft skill ini. Nah, selanjutnya tentang berpikir kritis. Nah, ini orang yang memiliki soft skill, dia akan kreatif. Nah, kalau dia punya soft skill berpikir kritis, maka di tampilan yang akan dia lakukan dalam dirinya itu dia memiliki kreativitas. Nah, kreativitas ini tentu bisa berbentuk ide-ide cemerlang atau tindakan-tindakan yang baru yang orang nggak pernah lakukan, tapi itu bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi dirinya, dan orang lain akan menghargai luar biasa. Nah, itu tindakan-tindakan seperti itu termasuk itu kreativitas ya, kalau hal-hal yang baru. Atau dia punya satu keterampilan yang baru yang belum pernah dimiliki orang. Dia lakukan itu, dia buat itu. Nah, itu termasuk dia melihat sesuatu yang terjadi, dikritisi, dibuat yang baru. Nah, berikutnya tuh tingginya rasa ingin tahu. Jadi kalau memiliki soft skill yang berpikir kritis ini, maka rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ingin mencoba, ingin tahu tentang sesuatu, apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi hari ini, apa kemungkinan yang terjadi besok. Nah, itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Memiliki selera artistik yang tinggi juga. Nah, ada seni-seninya. Dia senang pada seni, walaupun dia tidak pandai berseni, tapi dia senang. Saya nggak pandai menari misalnya, tapi kalau melihat tariannya juga senang. Kalau mendengar musik juga kaki saya bergoyang. Nah, itu kan berarti memiliki artistik. Begitu juga dalam ruangannya, dekorasinya, termasuk dalam tampilannya. Ya, tampilan dirinya misalnya dengan keserasian. Nah, keserasian dalam berpakaian itu kan juga termasuk yang kita katakan artistik ya, punya selera artistik ya. Nah, kemudian pola pikirnya logis ya, tidak mudah dia melihat sesuatu itu langsung diterima, tapi difikirkannya dulu, benar nggak ini? Masuk nggak pada logika saya? Jadi perlu ada kajian-kajiannya. Bahkan mungkin dia berdiskusi dulu, cari dulu literaturnya. Jadi nggak mudah percaya ya terhadap sesuatu.
Tapi kalau dia punya argumen yang kuat, nah dia baru menerima itu. Itu berpikir logis. Ada landasan-landasan menerima suatu ide. Dan dia sendiri juga punya banyak ide kalau orang-orang yang berpikir kritis ini. Nah, kemampuan memecahkan masalah. Jadi kalau punya masalah nggak ditahan sendiri, tapi dia bisa mencari solusinya. Nah, itu orang berpikir kritis akan mencari apa sih yang terjadi pada diri saya, kok ada masalah ini. Ada seringkali mengambil manfaat dari masalah itu. Nah, misalnya kita nih masa pandemi COVID ini, kalau dilihat dari segi negatif sangat banyak. Tapi ada nggak ya sisi positifnya? Nah, kalau nggak ada pandemi, kita nggak bisa ketemu di sini nih, Bu Silmi. Ya, Bu Nurul. Nah, mungkin kita nggak ketemu di sini. Ya, tapi dengan masa pandemi ini ternyata berkembanglah model-model pertemuan, termasuk kita bisa bertemu melalui Zoom. Nah, saya berulang kali ke Malaysia, kita nggak pernah ketemu. Ternyata kita bisa bertemunya di Zoom. Ya, saya seringkali itu memberikan materi kepada mahasiswa, kepada guru-guru. Kebetulan tadi jam 9 tadi sampai setengah 1, bukan tadi, kemarin ya. Kemarin jam 9 sampai setengah 1 kita webinar juga dengan guru-guru TK Asia se-Jawa Barat. Nah, tentang merancang pembelajaran BDR, belajar di rumah. Nah, karena kan orang tua banyak yang tidak paham bagaimana mendampingi anak di rumah. Bahan-bahan pembelajaran kan tidak tahu. Jadi perlu kita berikan bagaimana sih merancang bahan pembelajaran, apa yang harus dilakukan guru agar anak-anak belajar di rumah itu nggak bosan. Karena sekarang sudah mulai rewel anak-anak itu, Bu Nurul. Sudah jenuh kali ya di rumah. Karena biasanya keluar, dia bermain dengan teman-temannya. Terus anak TK memang yang terasa betul. Kalau anak mahasiswa, anak SMA masih bisa diberikan pengertian. Kalau anak TK ini kalau sudah pengen keluar, itu luar biasa rewelnya. Kewalahan orang tuanya. Ini sudah sangat banyak keluhan-keluhan ini tentang hal ini. Maka kita sudah bergilir ini sebelum dengan guru-guru TK Jawa Barat, saya webinar kemarin itu dengan guru-guru TK se-Sulawesi Selatan. Sebelumnya dengan guru-guru TK se-Jawa Timur. Itu bergantian. Supaya guru-guru kita komunikasinya dengan orang tua, nah ini termasuk ini, soft skill ini yang kita berikan kepada guru-guru, bagaimana komunikasi dengan orang tua murid, agar orang tua murid itu selalu merasa dia adalah bahagian dari sekolah kita, bahagian dari TK itu. Nah, karena ada yang begini, Bu, orang tua itu sekarang, nggak usahlah dilanjutkan di TK ini, apalagi yang baru masuk, nggak usahlah masuk TK, nggak masuk TK juga bisa kok masuk SD, toh sekarang TK juga nggak ke sekolah, di rumah aja. Nah, sementara orang tua di rumah itu sebenarnya dia nggak bisa membelajarkan anaknya. Dia hanya memberikan pembelajaran secara alamiah tanpa ada rancangan-rancangan. Apalagi kalau orang tua tidak memahami tentang perkembangan anak. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Mungkin dia ya bisa saja anaknya rewel dicubit misalnya. Udah kesal juga kan? Nah, itu yang perlu. Nah, inilah soft skill antara lain yang kita juga berikan kepada guru-guru itu. Bagaimana dia bisa memberikan satu komunikasi yang interaktif yang orang tua senang menerimanya, dan orang tua bisa memberikan kepada anak, ya, mendampingi anak di rumah. Nah, itu berpikir kritis ya, tadi kemampuan memecahkan masalah. Ini salah satunya ya. Bagaimana memecahkan masalah dalam kondisi pandemi ini.
Nah, kalau perilaku baik dan benar misalnya. Nah, ini bagaimana kita memupuk kepercayaan diri. Banyak orang pintar, keterampilan hard skill-nya hebat, secara berpikirnya juga hebat, tetapi tidak punya kepercayaan diri. Nah, ini juga banyak terjadi. Nah, kita perlu nih membangun kepercayaan diri ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kepercayaan diri ini akan muncul dalam diri kita kalau kita memahami diri kita seutuhnya. Memahami diri itu perlu kita tahu apa sih kelebihan saya, apa kelemahan saya. Nah, karena setiap individu yang dilahirkan ke dunia ini, Allah pasti memberikan kelebihan pada dirinya di samping kelemahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tetap memiliki kelebihan dan tetap memiliki kelemahan. Ada kekurangan diri kita. Nah, seringkali kita nggak tahu itu kelebihan kita apa. Ya. Nah, ini dua-duanya sangat penting. Kalau kita tidak memahami diri, tidak tahu tentang kelebihan kita, suka minder ini. Rasa percaya dirinya nggak muncul. Tapi kalau tahu kelebihan dirinya, maka dia bisa muncul kepercayaan dirinya. Nah, apalagi kalau kita membandingkan dengan orang lain. Orang itu kok begitu ya? Kok hebat sekali dia ya? Nah, kehebatan orang itu nggak usah kita ingin hebat seperti dia. Di sisi mana hebatnya dia? Kita pasti punya kehebatan di sisi lain. Nah, ini yang sangat penting ini, bagaimana kita menggali kelebihan diri kita. Tapi perlu juga, harus tahu juga tentang kelemahan tadi. Karena kalau kita nggak tahu kelemahan diri kita, seringkali kita menjadi orang yang sombong. Kalau hanya tahu tentang kelebihan saja, tapi tidak menyadari tentang kekurangan-kekurangan kita, seringkali kita nggak membutuhkan orang lain. Kita juga merasa bisa semuanya sendiri. Padahal kan kita ini di samping makhluk individu, kita kan makhluk sosial. Tidak bisa tidak, kita pasti membutuhkan orang lain. Itu sudah sunatullah. Ciptaan Allah yang namanya manusia itu pasti mengikuti sunatullah. Butuh orang lain. Nah, kebutuhan kita terhadap orang lain inilah yang membuat kita tahu ya, apa sih kekurangan saya, berarti saya perlu penambahan dari orang lain. Nah, termasuk di rumah tangga. Take and give. Kita punya kekurangan, tapi punya kelebihan. Pasangan kita juga begitu. Punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kekurangan dia, kita yang mengisinya. Kelebihan dia mungkin untuk mengisi kekurangan kita. Nah, kalau kita saling memahami seperti itu, dimanapun kita berada, entah itu di tempat pekerjaan, entah di rumah, di mana saja, insya Allah hubungan kita akan baik-baik. Nah, inilah soft skill yang sangat penting. Saling memahami, saling memberi, saling menerima. Nah, kemudian kooperatif dalam tim. Nah, dalam suatu pekerjaan, kita harus kooperatif. Tidak bisa kita katakan, kita kan sudah bagi kerja, saya sudah siap, kalau kamu baru siap itu urusan kamu. Nah, itu kan juga tidak tim namanya. Yang namanya tim, bagian saya sudah selesai, bagian teman belum, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Kita saling membantu. Karena hasil kita ini adalah hasil tim.
Nah, kalau nggak begitu berarti ya kerja individu, bukan kerja tim jadinya. Nah, dalam tim ini, kalau saya seringkali membawanya begini dalam tim ini. Apapun yang kita lakukan, kalau kita berkolaborasi ya dengan tim, ini insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Termasuk dalam usaha. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada di Malaysia punya usaha, usaha ini perlu kita kolaborasi dengan teman-teman kita. Apapun yang kita lakukan. Karena dengan kita tim ini, tim dalam suatu pekerjaan kita tim, ini akan menambah rezeki. Saya sangat yakin dengan itu. Sangat yakin bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu secara tim, itu banyak pintu rezekinya. Tapi kalau sendiri-sendiri, seringkali kita mandek. Maka sekarang yang sangat penting kita bangun itu adalah kolaborasi. Ya, bukan kompetisi. Saya kira selama ini pendidikan kita juga ada sedikit agak, kalau dikatakan keliru, mungkin saya juga salah nanti ya. Tapi saya mengatakan harusnya kita, yang kita kembangkan itu adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Ya. Kalau kompetisi itu kan kita berusaha untuk mendapatkan kita yang lebih banyak, yang lebih baik, dan mengalahkan orang lain. Tapi kolaborasi sama-sama. Kita sama-sama dapat, kita sama-sama senang. Nah, kemudian memiliki antusiasme, artinya keinginan untuk melakukan sesuatu, antusias mendengar ada suatu hal yang baru, wah ingin tahu saya itu. Mari kita kaji bersama. Kemudian kesabaran yang tinggi. Kemudian juga memiliki humor, jadi nggak kaku. Misalnya melakukan sesuatu dengan sangat serius, tegang, itu bisa stres itu benar. Iya. Ya, bawa dengan humor, enjoy, relax. Itu yang kadang-kadang nggak dimiliki oleh anak-anak atau teman-teman kita dalam bekerja, yang bisa membuat dia stroke dalam bekerja, karena tegang. Nah, ingat, pekerjaan itu sudah ada sebelum kita ada. Maka mari kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, dengan nyaman, dengan enjoy, tapi serius. Tanggung jawab kita tetap kita laksanakan. Dia ada humor-humor kita di dalam bekerja itu. Nah, kemudian manajemen waktu. Nah, ini yang seringkali saya termasuk yang kurang pandai ini, ya. Karena apalagi kalau memberikan materi ini, seringkali saya ditegur, udah habis waktunya, Bu. Ya, kemarin juga begitu dengan Jawa Barat itu. Bu Fitni, ini waktu tinggal sedikit. Nah, oke lah. Yang lainnya dibaca saja ya. Saya bilang aja begitu lagi. Nah, ini juga ada PowerPoint saya, tapi nanti saya share saja barangkali ya di grup ke Ibu Silmi. Nanti. Kemudian selanjutnya tentang kepemimpinan. Nah, ini soft skill juga ini, kepemimpinan. Bagaimana kita memiliki kemampuan manajemen konflik. Dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tidak mungkin tidak ada konflik. Jadi konflik itu bukan untuk dihindari, bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk dijauhi, tapi dihadapi. Konflik harus dihadapi. Dan kita bisa menyelesaikan konflik itu. Mari kita manage konflik itu dengan baik. Nah, memang tidak mudah manajemen konflik ini, apalagi konflik itu terkait dengan hati. Contoh saja, lah kalau misalnya pasangan kita berselingkuh, apa kita
nggak sakit hati. Tapi bagaimana? Apakah kita langsung minta cerai? Apakah kita lari? Nah, itu tidak memecahkan masalah. Itu berarti kita nggak punya soft skill di situ. Tapi hadapi itu. Hadapi, dicari apa permasalahannya, kenapa ini terjadi, kita bicarakan baik-baik. Ini lagi-lagi diperlukan komunikasi yang baik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua konflik itu bisa kita selesaikan. Ya, kuncinya kita bisa memiliki manajemen konflik ini. Kita manage itu. Nah, mungkin ini perlu pelatihan-pelatihan khusus memang bagaimana memanage konflik ini. Nah, karena terkait dengan hati ini tidak mudah. Ya, kalau terkait dengan pikiran itu tidak terlalu sulit, tapi terkait dengan hati itu tidak mudah. Nah, perlu itu satu skill tertentu itu. Ya. Oke, baik, lanjut kita. Kemudian pengambilan keputusan. Ya, dalam kepemimpinan, apa itu kepemimpinan di pekerjaan, apakah di rumah. Kalau di rumah kan bukan kita yang pemimpin, tapi suami. Tidak. Semua kita ini pemimpin. Semua kita pemimpin. Dan masing-masing kita akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Nah, pemimpin yang dimaksud di sini pertama memimpin diri kita. Kemudian memimpin yang ada di lingkungan kita. Nah, disinilah ada konflik dan bagaimana kita memanagenya, kemudian kita mengambil keputusan. Nah, keputusan yang kita ambil ini harus banyak pertimbangan. Disinilah pentingnya kita melihat plus minus dari setiap keputusan. Nah, kita harus punya alternatif-alternatif. Karena tidak ada keputusan tanpa resiko. Apapun keputusan yang kita ambil, kita harus berpikir bahwa keputusan ini pasti ada resikonya. Nah, tentunya resikonya kita pilih resiko yang terkecil. Nah, ini perlu ada kajian kita tentang plus minus dari keputusan-keputusan. Kalau ada 2 pilihan, 3 pilihan, kita mau memutuskan yang satu, jadi alternatif-alternatif ini harus kita lihat, ini apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kalau ini apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kalau perlu itu kita checklist satu-satu. Ini ada 10 barangkali, kita list itu. Nah, ini juga kita list. Nah, mana nih yang lebih sedikit resikonya. Jangan melihat yang keuntungannya saja, kelebihannya saja, tapi kita harus melihat resiko yang terkecil. Nah, baru kita ambil keputusan dan kita siap menghadapinya dengan segala resiko itu. Jadi setiap keputusan yang sudah kita ambil, maka kita harus memahami resikonya dan siap menerima resiko itu. Nah, jangan setelah mengambil keputusan menyesal. Nah, ini yang seringkali orang dalam pekerjaannya menjadi tidak enjoy karena salah mengambil keputusan. Tapi kalau sudah dengan segala pertimbangan, tahu bahwa ini akan terjadi, begitu dihadapi, nggak ada masalah. Saya udah tahu kok bahwa ini akan terjadi. Ya, kemudian kita memiliki kemampuan memonitoring. Nah, sebagai seorang pemimpin, apakah kita memimpin dalam organisasi, memimpin di rumah, memimpin di sekolah, dimanapun, di tempat pekerjaan, kalau kita punya beberapa bawahan, ataupun pekerjaan-pekerjaan kita itu, maka kita bisa hendaknya memonitoring. Itu kalau kita punya soft skill dalam kepemimpinan. Dan kemampuan supervisi. Nah, apakah ini ada perbaikan? Perbaikannya apa? Bagaimana cara kita memperbaikinya? Itu kemampuan kita mensupervisi.
Nah, tadi kerja tim, di dalam kerja tim itu, saya tadi sudah menyinggung tentang kemauan kita berkolaborasi. Saya, apa istilahnya ya, banyak orang yang, bahkan saya banyak menemukan, di dalam suatu usaha, orang jarang mau berkolaborasi. Bahkan kecenderungannya itu berkompetisi. Itu kecenderungannya. Bahkan di dalam satu usaha itu, kalau kita berkolaborasi, saya mengatakan begini, Bu Nurul. Kalau kita berkolaborasi, kita kumpul 3-4 orang, entah 5 orang, berapapun, usaha itu di-manage sedemikian rupa, itu yang mendoakannya banyak. Minimal yang mendoakannya yang punya saham di situ. Kemudian banyak yang akan memberikan masukan. Ini kurang bagus, ini begini, akan banyak masukan. Banyak pula yang akan mengawasi. Nah, karena yang punya banyak, gitu. Itu semuanya ikut mengawasi itu. Nah, maka saya katakan usaha yang berkolaborasi ini, insya Allah kalau kita manage dengan bagus, itu akan lebih bagus hasilnya daripada kita sendiri-sendiri. Nah, itu kerja tim seperti itu, dalam pekerjaan apapun, saya kira kalau anak-anak yang kerja di kilang itu pasti kerjanya tim itu. Menurut saya ya, tapi saya nggak tahu persis. Mungkin ibu-ibu pernah memonitor ke sana. Nah, kemudian kemajuan menerima feedback, kemauan menerima feedback. Ada kerja tim itu pasti orang lain itu kan berbeda dengan kita. Kita punya pekerjaan seperti ini, mungkin orang lain berbeda. Dia kan pasti memberikan masukan kepada kita. Kita dalam hal ini tentunya harus bisa melihat masukannya itu apakah sesuai dengan kita atau tidak. Yang jelas kita tidak langsung menolak. Segala sesuatu masukan yang diberikan kepada kita, kita tidak langsung menolak. Nah, orang yang tidak punya soft skill dalam kerja tim, dia akan langsung menolak itu. Nah, itu bisa kita lihat dari situ. Kalau yang punya soft skill di sini, dia nggak akan menolak. Dia terima saja dulu. Bahkan dia minta terima kasih, berterima kasih kepada orang memberikan masukan. Apakah masukannya itu nanti digunakan atau tidak, itu kan tergantung kecocokannya dengan kita. Tapi yang jelas kita tidak menolak masukan dari orang. Semua masukan diterima dulu. Nah, persoalan dipakai atau tidak kan tergantung persoalan berikutnya. Nah, kemudian menerima keberagaman. Kerja tim itu karena orangnya berbeda, tim itu ada beberapa orang, pikirannya berbeda, latar belakangnya berbeda, tentu saja di dalam tim akan ada perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan cara kerja. Nah, disinilah perlunya kita menerima keberagaman itu. Bisa saja dari sisi agama berbeda, dari segi suku, dari segi status dan sebagainya. Jadi keberagaman ini menjadi penting diterima kalau kita kerja tim. Memiliki empati yang tinggi. Nah, ini empati ini bahagian dari skill kepribadian dan diterapkan dalam tim kerja. Kalau kita punya empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita bisa memahami kondisi orang lain, ini akan menjadi bagus kita di dalam tim. Orang akan menghargai kita karena kita bisa melihat orang dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Karena empati ini perlu dibangun bukan saja dalam kerja tim, tapi dalam segala hal empati ini sangat penting.
Kalau di mahasiswa saya ini kita latih khusus ini berempati ini. Ya, karena ini soft skill yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Maka ada mahasiswa saya sebagai calon-calon konselor, empati ini menjadi soft skill yang menjadi wajib dimiliki. Nah, kemudian kemampuan berjejaring. Nah, kemampuan berjejaring kalau kita bertim dalam bekerja, untuk lancarnya pekerjaan kita, maka kita harus memiliki kemampuan untuk berjejaring. Dalam satu usaha itu juga harus banyak jejaring kita dengan pihak luar. Kalau Bu Nurul di Malaysia punya usaha, misalnya punya jejaring yang banyak, itu akan cepat maju. Nah, kalau dalam bekerja juga demikian. Nah, itu soft skill dalam kerja tim. Nah, etos kerja. Ya, etos kerja ini kita lihat dari dedikasi bekerjanya. Ya, seseorang punya dedikasi kerja yang tinggi. Di sini kaitannya nanti tentunya dengan disiplin. Ya, kalau dia punya dedikasi yang tinggi, dia akan disiplin dalam bekerja. Nah, pekerjaannya itu terorganisir. Dia bisa memilah-milah mana yang diprioritaskan pertama, mana yang kedua, yang berikutnya. Itu terorganisir dengan baik. Nah, tepat waktu. Nah, tadi saya katakan kaitannya dengan disiplin, kemudian perencanaan yang matang. Jadi bekerja itu punya perencanaan, nggak asal bekerja saja. Hari ini target saya apa, saya harus memulainya dari mana, jam sekian harus ini yang selesai, jam sekian ini selesai. Nah, itu kan terorganisir ya. Dan karena ada perencanaannya. Memasak di rumah saja sebetulnya kita juga harus punya perencanaan ya. Kalau enggak lama loh, mikir masak apa ya hari ini ya? Apa ya? Nah, itu aja habis waktu, bisa sejam loh itu. Saya merasakan seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya perencanaan, hari ini masak ini. Nah, habis sholat subuh saja sudah dikeluarkan dari kulkas. Karena itu kan beku, belum bisa langsung dimasak. Tapi coba kalau kita nggak punya perencanaan, begitu udah waktunya mau masak, rupanya masih beku. Karena nggak punya perencanaan. Nah, itu hal-hal yang kecil gitu. Nah, mau berangkat kerja juga begitu. Buka lemari, milih baju saja bisa setengah jam. Ini nggak cocok dengan ini, ini nggak cocok dengan ini. Tapi kalau sudah ada perencanaan kita sudah tahu besok ini bajunya ini udah. Nah, itu persiapan itu 5 menit selesai kalau perencanaannya udah matang. Kalau saya katakan ke teman-teman, saya mulai dari mandi sampai berangkat bisa 10 menit, saya bilang. Nggak mungkin, katanya. Kenapa enggak? Mandi 5 menit, 5 menit saya berpakaian. Tapi kalau belum punya perencanaan, itu bisa setengah jam. Karena milih-milih baju dulu. Sekarang itu acaranya apa ya? Cocok nggak ya baju ini ya? Kalau ini bajunya cocok nggak ya? Ini kerudungnya ya? Nah, itu kan termasuk perencanaan. Hal-hal yang kecil itu. Nah, begitu juga di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja. Harus ada perencanaan-perencanaan yang seperti itu. Yang kecil-kecil, dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Nah, sehingga waktu kita betul-betul termanfaatkan itu. Nah, Ibu, kemudian, ya. Ibu minta maaf, 5 menit lagi boleh? Nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Ya, baik. Ini juga tinggal satu lagi nih. Oke, siap. Kemudian ya, performa yang baik, performan kita. Performan ini tentunya ini terkait dengan tampilan. Saya katakan di dalam kita berpenampilan, jangan terlalu wah dan jangan juga terlalu lusuh, tapi sederhana saja. Ini orang punya soft skill akan melihat dari sisi ini. Bahkan ada satu pekerjaan
kalau tampilan orang itu berlebihan nggak diterimanya. Itu ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang seperti itu. Dia memilih yang sederhana karena itu orang membaca tampilan itu jauh, ya, bukan hanya sekedar tampilan yang dibaca, tapi itu punya makna tampilannya itu. Kesederhanaannya itu berarti dia memiliki kehidupan yang sederhana juga. Orang yang sederhana tidak banyak tuntutan, ya, dan tidak mau macam-macam. Tapi kalau ketampilannya sudah wah, berarti tuntutan, kebutuhannya banyak, tuntutannya banyak. Maka dia pun bisa melakukan apa saja untuk memenuhi itu. Nah, itu soft skill itu yang orang seringkali nggak tahu, bahwa dia ingin tampil yang wah. Di dalam suatu pekerjaan, tampil yang wah itu malah itu menjadikan dia tidak memiliki satu penilaian bagi orang yang akan menaikkan karirnya menjadi bagus. Gitu. Nah, saya kira itu Bu Nurul dalam soft skill yang penting kita miliki. Saya banyak membahas soft skill, tidak hard skill, karena soft skill ini akan menopang hard skill kita dan akan membuat pekerjaan kita semakin baik, semakin lancar, disenangi oleh orang lain, peminatnya menjadi banyak tentang yang kita kerjakan, dan berdampak terhadap penghasilan kita dan tentunya pada kesejahteraan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita diskusi hal-hal yang perlu kita bahas. Terima kasih. Saya sangat bangga, sangat senang bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian, bisa memberikan sesuatu yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ini saya tuh sempat terlena ya. Kalau nggak ingat sudah hampir jam 10 di sini nih, kayaknya nggak mau di stop gitu. Iya, iya. Okay. Itu yang saya katakan tadi. Saya manajemen waktu ya. Manajemen waktunya kurang bagus. Itu di mana-mana sering saya. Tapi memang pembahasannya menarik, Bu. Oke, Bu. Ini kita langsung aja ya ke tanya jawab. Di sini di chat. Tadi saya buka pertanyaan di chat. Sudah ada masuk 4 pertanyaan. Saya langsung bacakan 4-4-nya aja ya, Bu ya. Boleh ya? Ya. Oke. Pertanyaan pertama itu dari Ibu Ketua kita PCA Malaysia, itu Ibu Nita Nasyita. Apakah soft skill itu bisa dipelajari di usia dewasa, mengingat itu sudah menjadi karakter seseorang? Nah, mungkin seperti yang Ibu bilang tadi ya, bawaan dari lahir gitu. Tapi apakah bisa dipelajari gitu saat di usia dewasa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini dari Ibu Mia. Ini dulu pengurus PCIA yang sekarang sudah pulang ke Indonesia ya, lagi di Jakarta. Assalamualaikum Ibu Fitni. Setelah mendengar uraian Ibu tentang perlunya hard skill dan soft skill, bagaimana cara mengenali diri untuk menentukan hard skill yang didapatkan melalui pendidikan? Contohnya memilih jurusan untuk kuliah. Dan bagaimana cara menggali potensi diri kalau kita punya soft skill atau bakat yang terpendam? Oke, itu dari Mia. Pertanyaan selanjutnya, ini juga dari Ibu Ketua kita, Ibu Silmi. Assalamualaikum Ibu, apakah kita bisa bertahan dengan hard skill yang minim, tapi memiliki soft skill yang kuat? Oke. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Ibu Eti. Assalamualaikum, bagaimana caranya untuk meyakinkan orang lain supaya soft skill kita dapat diterima di halayak ramai? Wah, soft skill apa nih, Bu? Oke, itu 4 pertanyaan yang kita ada di chat. Mungkin langsung saja Ibu dijawab pertanyaannya.
Baik, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Baik, Ibu Silmi, ada 2 pertanyaan dari Ibu Silmi. Pertanyaan pertama, soft skill apakah bisa dipelajari mengingat usia kita ya? Itu dari Bu Nita. Itu Bu Nita ya? Ya. Oke, saya salah ini mencatat. Bu Nita, kalau yang Bu Silmi yang hardnya minim ya? Ya. Hardnya minim tapi softnya kuat gitu. Iya. Oke, baik. Yang pertama dulu dari Ibu Nita, soft skill itu bisakah dipelajari? Tadi sudah saya singgung juga, Bu, bahwa soft skill itu memang dibawa semenjak lahir, tapi bisa dikembangkan. Kalau punyakah kita soft skill itu? Pada dasarnya punya. Jadi kalau kita katakan bawaan kita itu apa sih? Ada yang agak besar kapasitasnya, ada yang agak kecil. Nah, di mana nih kapasitasnya yang agak besar? Itu perlu kita cari. Ini ada kaitannya dengan Ibu Mia tadi, mengenali diri itu. Nah, bakat kita. Kita mau pilih jurusan ini, bagaimana kita tahu bakat kita? Bagaimana kita bisa menggali potensi yang kita miliki? Nah, memang kalau melihat dari hard skill-nya, ini bisa melalui tes bakat. Bahkan soft skill itu sebenarnya juga ada tes bakat itu. Ada tes minat, ada tes bakat, tes kepribadian. Nah, tapi kalau kita melihat dari kondisi kita masing-masing, seringkali kita tidak punya kesempatan untuk melakukan tes bakat, tes minat, apalagi tes kepribadian. Ya, kita nggak melakukan itu. Tapi bagaimana kita bisa tahu? Kalau di dalam psikologi kan itu memang harus dilakukan agar tepat. Ya, diagnosanya tepat begitu. Tidak direka-reka, tapi ada hasil diagnosa yang konkret. Nah, tanpa itu bisakah kita tahu? Bisa. Ya, bisa kita tahu dengan kita berdiskusi Pak dengan ahli. Kalau kita sendiri, seringkali kita itu juga nggak jujur dengan diri kita, Bu. Ya, kita seringkali nggak jujur dengan diri kita. Seringkali juga kita dikalahkan oleh keinginan. Ya. Paham saya kira maksud saya? Kita seringkali dikalahkan dengan keinginan kita. Kalau keinginan itu lebih cenderung sebetulnya itu kepada nafsu. Bukan pada kebutuhan. Nah, jadi misalnya saya memilih jurusan A, itu keinginan saya itu. Kenapa saya ingin? Karena saya melihat prospeknya bagus. Orang-orang yang dekat dengan saya juga milih jurusan itu. Akhirnya saya milih itu dah, gitu. Nah, itu kan keinginan. Sebetulnya dirinya belum tentu cocok dengan itu. Tapi boleh nggak kita seperti itu? Saya katakan boleh-boleh saja asal kita bisa menerima. Tadi kan ada itu menerima resiko. Ya. Bagaimana memimpin diri kita setelah kita mengambil keputusan? Kalau keputusan sudah diambil, tentu kita harus menanggung resikonya. Apapun resikonya itu. Nah, kembali tadi saya kepada Ibu Nita, soft skill itu bisa kita pelajari. Kita latihkan. Untuk komunikasi bisa. Ya, bagaimana kita bisa memahami orang lain, membangun empati terhadap orang lain, itu bisa kita latih. Memang tidak secepat orang yang memang sudah memiliki kapasitas yang lebih besar dalam hal itu. Nah, setiap kita ini kan punya kapasitas yang berbeda-beda. Misalnya, saya lebih cenderung untuk memiliki soft skill dalam kepemimpinan. Nah, ada teman yang lain soft skill-nya lebih cenderung kapasitasnya lebih besar pada komunikasi.
Nah, itu berbeda-beda, ada kapasitas masing-masing. Tapi semuanya ini bisa kita pelajari. Ya. Dengan usia kita seperti ini bisakah? Bisa, Ibu. Bisa. Tentu berbeda hasilnya dengan yang masih muda. Karena sesuatu itu kita miliki di dalam diri kita, lama mengendap dalam diri kita, maka untuk menggantinya itu juga tidak mudah. Jadi kebiasaan yang sudah ada, mau kita ganti dengan kebiasaan baru, tentu ini punya proses ya. Nah, berbeda dengan anak, makanya kalau anak usia dini itu sangat mudah itu, karena dia belum banyak yang terpendam dalam dirinya. Dia apa saja dimasukkan itu mudah, gitu. Prosesnya cepat. Nah, kalau kita ini sudah banyak yang tertanam dalam diri kita. Ada hal yang baru yang mau kita ganti. Katakanlah dalam berkomunikasi, biasa kita bicaranya itu keras. Biasanya, mohon maaf nih, misalnya kita biasa bicara kasar. Untuk menukar, mengganti, membuang yang kasar, mengganti dengan yang lebih halus, menyenangkan, memilih kata-kata yang membuat orang senang mendengarnya, itu kan tidak mudah gitu. Nah, ini memang yang jelas Bu, jawaban saya bisa. Tergantung kemauan kita untuk mau mengganti kebiasaan-kebiasaan tadi. Nah, kemudian untuk Ibu Mia, mengenali diri, tadi sudah saya singgung, untuk mengenali diri kita bisa jujur dengan diri kita, itu yang pertama dulu. Kita jujur dengan diri kita melihat kelebihan-kelebihan kita apa, kekurangan-kekurangan kita apa. Saya nggak bisa menemukan kelebihan saya. Nah, berarti kita harus berdiskusi dengan orang lain. Nah, disitulah kelihatan bahwa kita nggak punya soft skill. Kalau kita nggak bisa tidak bisa menemukan kelebihan diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa kita temukan? Kita memang harus merenung, Bu. Merenung, kemudian mengkaji apa-apa yang kita miliki, kita list satu-satu. Saya pemalu nggak ya orangnya ya? Nah, oh iya, saya kalau ketemu orang-orang yang belum pernah saya temui, saya segan, berarti termasuk ini nggak ya, termasuk pemalu nggak ya itu? Saya ini cantik nggak ya? Nah, saya ini body saya seperti apa? Jadi satu persatu Bu, kita kenali diri kita, mulai dari fisik kita, bakat kita, kemampuan kita, keterampilan yang kita miliki, kebiasaan-kebiasaan kita, sikap-sikap kita, semua kita list itu. Mana yang positif, mana yang negatif. Kita suka bicara yang jutek nggak? Berarti itu kan termasuk negatif. Oh, saya orangnya jutek. Nah, itu memang satu persatu dari apa yang ada dalam diri kita itu kita list itu, positif negatifnya. Di situ akan ketemu nanti Bu, oh saya ternyata orangnya begini. Nah, seringkali kalau kita tidak dipandu oleh orang lain, kita merasa kesulitan untuk menemukan itu. Nah, disitulah butuhnya kita ada pembimbing, ada mentor, ada pelatihan, ada workshop, dan seterusnya. Maka saya katakan untuk soft skill itu bisa dipelajari melalui pelatihan-pelatihan. Walaupun itu bakat, apa artinya bawaan, tetapi dia bisa dipelajari. Nah, cara mengenali diri yang seperti tadi saya katakan. Nah, kemudian dari Ibu Silmi, apakah bisa bertahan kita dengan hard skill yang minim, tetapi soft skill kita kuat. Nah, justru sekarang ini Bu, soft skill ini lebih
banyak membawa kebaikan, membawa saya katakan itu keberuntungan gitu ya. Lebih banyak membawa keberuntungan daripada yang hard skill. Jadi kalau misalnya Ibu katakan hard skill-nya minim, tapi soft skill-nya tinggi, wah itu bagus itu Bu. Justru itu bagus gitu. Saya nggak pandai memasak, tapi saya pandai berkomunikasi dengan semua kalangan. Jejaring saya bagus. Saya tinggal memasarkan. Nah, kalau kita lihat dari negara, Bu, Singapura itu soft skill-nya yang tinggi. Dia nggak punya produk apa-apa. Dia hanya memasarkan milik orang lain. Tapi jejaringnya luar biasa. Nah, kita di Indonesia mungkin itu kekurangannya, soft skill kita kurang. Hard skill kita mungkin banyak. Kita punya produk banyak. Tapi kita orang lain yang memasarkan produk kita, nggak kita yang memasarkan. Kenapa? Jejaring kita kurang, kepemimpinan kita kurang, komunikasinya yang kurang, bla bla bla, banyak yang kurang. Soft skill yang kurang. Nah, kalau yang terakhir ini dari Ibu siapa tadi Bu Nurul? Ibu Eti. Ibu Eti. Iya, ini pamongnya rumah dakwah. Oh iya. CIM nih. Bagaimana kita meyakinkan orang lain bahwa kita punya soft skill? Kalau soft skill ini tidak terlihat, tetapi karena dia ini ada dalam diri kita, ketika kita melakukan sesuatu, akan terlihat bahwa soft skill itu ada. Contoh, ketika kita berkomunikasi. Kita melakukan komunikasi itu pilihan kata kita. Misalnya saja ini saya contohkan, disuruh dengan diminta. Saya disuruh oleh Ibu Silmi. Tapi kalau akan berbeda, Bu Nurul, ambil itu, Bu Silmi menyuruh Bu Nurul mengambil itu, antarkan ke sana. Bagaimana perasaan Bu Nurul itu? Nah, coba dibandingkan. Bu Nurul diminta oleh Bu Silmi mengantarkan ini ke rumah dia. Itu kan maknanya sebenarnya tujuannya sama, tapi pilihan katanya. Yang satu disuruh, yang satu diminta. Bu Eti. Itu akan berbeda rasa oleh orang yang Bu Nurul tadi misalnya begitu, akan berbeda rasa oleh Bu Nurul itu. Jadi yakinkan dengan cara-cara kita seperti itu. Oh, ini orang hebat ini dalam berjejaring, dalam berkomunikasi. Nah, itu salah satu contoh yang kecil. Nah, saya kira itu Bu Eti ya. Ya, Bu. Silakan. Dia ketawa-ketawa loh, Bu. Dijawab pertanyaan. Terima kasih sangat-sangat, Bu. Terima kasih sangat-sangat. Ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Nah, oke. Wah, udah nggak kerasa. Di sini udah jam 10 lebih nih, Bu. Tapi kayak nggak mau stop gitu. Menarik banget ini pembahasannya ya. Apalagi berkenaan dengan soft skill. Nah, jadi nggak semestinya kita tuh memiliki hard skill yang banyak, ya skill yang banyak, pinter, lulusan sekolah tinggi, tapi kalau soft skill kita kalau nggak diimbangi dengan soft skill juga ya susah juga kita menuju kesuksesan gitu. Betul. Nah, ya Bu ya. Ya. Maka dikatakan Bu Nurul, hard skill untuk mendapatkan pekerjaan, soft skill untuk meningkatkan kesejahteraan. Soft skill itu untuk meningkatkan karir, meningkatkan kesejahteraan. Oke. Masya Allah banget kesimpulannya.
Aduh Bu, senang banget Ibu. Alhamdulillah banget, sangat bermanfaat ya, menambah ilmu baru lagi di ngopi kita kali ini. Kita bukan Ibu aja berbangga, kami jauh lebih berbangga, jauh lebih senang bisa bertemu Ibu di sini, bisa berbagi dengan kami di sini. Semoga di acara-acara selanjutnya kita masih bisa bertemu lagi ya Ibu. Insya Allah. Nah, nanti kalau ke Saya KL senang. jangan numpang lewat aja Bu, nginep semalam gitu. Kita ngisi offline, pengajian offline. Iya, bisa Bu Nurul. Ya. Saya malah berpikir begini, bisa mungkin kita linkkan dengan KBRI. Kalau ibu-ibu di PCIA punya satu amal usaha, misalnya PKBM. Nah, PKBM itu kan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Oh iya. Nah, ya, Pusat Belajar Kegiatan Masyarakat. Nah, ini bisa untuk melatih teman-teman yang di TKI, misalnya apakah itu yang di rumah tangga, apakah itu yang di kilang, apa di mana saja, itu bisa menjadi sasaran kita dari PCIA. Iya, Programnya melatih sebenarnya mereka. nih ini Bu, ada programnya PCIM kebetulan kerjasama dengan KBRI. Itu pas itu Bu, itu Iya. bagus. Termasuk juga nanti kalau mau ada program membelajarkan anak-anak, misalnya anak-anak TKI ya yang kerja di kebun, anak-anaknya kan banyak tuh sekolahnya seperti apa. Nah, termasuk juga yang mereka bekerja agar pekerjaannya lebih bagus begitu. Jadi sehingga Iya. meningkat kesejahteraannya, termasuk yang di rumah tangga itu, Bu. Iya, Saya kira iya. PCIA bisa membuat program melatih mereka, baik itu melatih hard skill-nya maupun soft skill-nya. Oke, iya Bu, siap. Ini kebetulan sekali saya ingin acara ini ditutup oleh Ibu Ketua Bu Nita untuk menyampaikan sepatah dua kata. Mungkin Bu Nita nanti bisa memperkenalkan juga dengan kegiatan kita di sini kepada Ibu Fitni ya, khususnya dengan kegiatan belajar mengajar ini gitu. Ya, Bu Nita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Firnis, terima kasih sekali. Malam ini saya seperti bernostalgia nih mendengar materi yang Ibu sampaikan. Kebetulan saya dulu belajar BK, Bu. Saya dulu mahasiswa BK, iya. Saya dulu gimana, Bu? Iya, saya dulu kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Oh iya. Ya, 95 belajar bimbingan konseling. Sama Bu Wirda Hanim dong ya? Saya bertemunya dengan Bu Indira. Bu Indira. Ya, saya kenal Bu Indira. Iya. Ya, kalau ada Bu Wirda, saya nggak ketemu dengan Bu Wirda. Oke, ya. Kemudian dengan Bu Gantina, ya mungkin. Ya, Bu Gentina. Tim saya itu waktu PLPG itu. Oh ya, Masya Allah. Iya. Iya, jadi mendengar tadi materi yang Ibu berikan, aduh ini saya seperti flashback gitu ya. Ini materinya konselor sekali. Kemudian merefresh kembali apa yang pernah saya dapat. Walaupun sekarang ya saya kuliah dulu S1-nya di UNJ counseling, kemudian saya ngambil masternya juga di IAIUM guidance counseling juga gitu. Tapi untuk sekarang ini ilmu yang saya dapatkan ya baru bisa saya praktekkan untuk keluarga dan mungkin ya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat khususnya di Aisyah ya. Ya terima kasih sekali Ibu atas materi yang telah disampaikan pada hari ini, bagus sekali. Saya merasa mendapatkan lebih dari apa yang saya bayangkan gitu. Sebelumnya saya mikir dampak skill dalam meningkatkan kesejahteraan gitu. Saya pikirannya tuh kalau kesejahteraan bisnis aja, nggak taunya justru ada yang lebih penting dari itu gitu ya ternyata gitu. Terima kasih sekali tentang yang bisnis tadi, akan lancar Bu kalau soft skill-nya bagus.
Iya, Bisnisnya bisa iya, lancar, betul. kalau soft skill-nya bagus. Betul, betul. Karena yang saya perhatikan juga selama ini setiap mengikuti beberapa kelas bisnis online, semua memang menekankan di situ. Justru seperti misalnya apa keinginan untuk bermimpi menjadi orang besar seperti itu kan sebetulnya bagian dari soft skill ya Bu ya. Gitu. Iya, betul, betul. Kemudian tentang PKBM, alhamdulillah kami di sini memang PCIM sedang memproses kegiatan tersebut, tapi untuk alhamdulillah kalau untuk amal usaha kami di sini kami sudah ada PAUD dan TPA, Ya, alhamdulillah. ya, ya, ya. Ya kalau yang PAUD mungkin masih minimalis ya, kalau untuk yang TPA alhamdulillah sudah berjalan cukup lama dan muridnya di sini juga ada direktur TPA-nya ini Mbak Min ya. Muridnya udah lebih dari, mungkin kalau dari gabungan beberapa ranting ada 100 anak, alhamdulillah. Oh, Iya. ya, ya, ya. Jadi di sini Itu ada PAUD-nya berbentuk TK atau KB atau apa, Bu? Kalau PAUD-nya sih masih bentuk TKA mungkin ya, tapi kami di sini lebih sasarannya sebetulnya lebih kepada persiapan untuk memasuki sekolah TK sebenarnya gitu. Jadi Oh, KB, usia 2 sampai ya. 4 tahun. Iya, 2 Ya, sampai ya, 4 KB. tahun. Karena di sini kalau di sini cukup banyak TK yang dimulai dari 4 tahun cukup banyak pilihannya buat mereka. Jadi kami berikan justru ini persiapan untuk masuk sekolah. Makanya waktunya juga tidak setiap hari, hanya seminggu 2 kali dan selama 2 jam itu pun orang tuanya involved di situ. Jadi orang tuanya juga ikut mendampingi anak, ikut belajar. Pada saat kita senam, orang tuanya ikut senam gitu. Jadi mungkin konsepnya agak sedikit berbeda dengan PAUD yang ada di Indonesia seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu, maaf, Ibu namanya Bu Nita ya? Iya, Iya. iya. Nah, Bu Nita. Jadi Bu Nita sekarang lagi kuliah di IIUM atau udah Sudah selesai? selesai. Sudah selesai. Sudah Udah selesai selesai. tahun 2007. Master saya sudah selesai. Tapi menetap di situ ya? Iya, menetap di sini nemenin suami. Jadi sekarang ya jadi ibu rumah tangga aja sama sekarang ini kebetulan aktif di Aisyah. Alhamdulillah. Ya. Jadi senang sekali apalagi mengetahui ibu juga sering ke sini bolak-balik tentunya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kopi darat ya. Saya cukup akrab juga dengan Ahmad. Ahmad selalu nanya, Bu, kapan nih ada PAUD lagi gitu. Dia suka bergaul dengan anak-anak, cara pendekatannya juga sangat bagus, aktif, pandai juga memberikan kegiatan dinamika kelompok gitu selama ini. Menjadi mentor yang favorit lah untuk kalau acara kegiatan pesantren Ramadan. Untuk koordinator acara dia bagus ya, alhamdulillah. Ada beberapa teman-teman yang di USIM itu juga dari UHAMKA, ya mantan-mantan mahasiswa saya lah begitu, dan juga ada dosen dari UMY. Ada juga itu dosen UMY, ada juga di USIM. Suatu ketika nanti saya ingin teman-teman yang di USIM juga bersilaturahim ke ibu-ibu di PCIA Malaysia. Insya Allah, siap, senang sekali. Insya Allah. Ya, kalau pandemi ini sudah kalau habis kan nggak bakalan habis virusnya ya, tapi aman kalau sudah dapat vaksin, sudah bisa kita katakan aman. Tapi ini informasi juga untuk ibu-ibu semua. Mungkin kemarin ketika Tanwir, Ibu Silmi hadir ya? Bu Nita ya, Bu Nita hadir. Waktu Tanwir yang di Jogja, Bu? Enggak, Tanwir yang tanggal 19 Juli kemarin untuk menetapkan pengunduran muktamar. Ya, pengunduran muktamar. Iya. Informasinya kan sudah sampai ya, bahwa muktamar kita diundur lagi. Insya Allah 2022 itu sudah aman gitu.
Insya Aman Allah. dalam arti sudah dapat vaksin yang bisa digunakan oleh masyarakat. Iya, Nah, saya amin. juga berpikir kalau nanti saya ke sana, saya mau ajak teman-teman baik yang berasal dari UHAMK maupun yang dari UMY, Muhammadiyah Jogja, bersilaturahim ke ibu-ibu PCIA. Ke rumah dakwah. Ya, ke rumah dakwah. Ya, Iya, Bu. insya Allah. Baik, alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja sambutan dari saya, Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sharing ilmunya dan kesempatan yang waktu yang telah Ibu sediakan untuk kami di sini. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Iya, Bu. Kita juga, Bu. Makasih, Bu. Ini yang saya katakan salah satu hikmah yang dapat kita petik dari masa pandemi. Iya, benar-benar. Akhirnya bisa ketemu di sini. Iya, bisa ketemu di sini. Iya. Tapi kita foto bersama ya, Mbak Nurul, sebelum selesai. Iya, Bu Silmi, silahkan foto bersama. Ya, yuk. Ibu-ibu yang videonya masih belum kelihatan, mau muncul dulu? Mbak Mastura, Bu Nur, Mbak Lia, Mbak Min. Ya, kita mau foto ya. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banget ibu-ibu semuanya, Ibu Fitni. Sebelum saya tutup, saya juga mau menyapa dari luar Malaysia ya, ibu-ibu di Indonesia. Tadi ada dari Kalimantan ya, Ibu ya? Iya, Ibu Asmi Eni. Iya, selamat bergabung. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Insya Allah nanti juga ketemu bisa kopdar. Ya, dan ibu-ibu pengurus PCIA yang dari pagi itu kita nggak berhenti ya kegiatannya. Sebenarnya kita dari pagi loh, Bu. Pagi tadi ada meeting sampai jam 3-an. Habis jam 3 kita pergi melawat nanti untuk acara Idul Adha. Acara kurban. Alhamdulillah kurban tahun ini kita udah berhasil mendapatkan 13 sapi dan 13 kambing. Amin, luar biasa itu. PCIA. Nah, tadi tuh pergi meeting lah nanti gimana harinya masak-masaknya. Nah, sampai pulang lanjut ngopi. Masya Allah banget semangatnya ibu-ibu. Luar biasa, ya Allah. Amin. Oke. Ini saya Bu. Tadi kebetulan juga rapat dengan majelis, termasuk dengan Ibu Prof. Masito, untuk membicarakan bantuan dari Kemendikbud, penguatan pembelajaran guru-guru PAUD. Ini setiap tahun sih ada bantuan seperti itu. Tapi tadi yang banyak pembahasannya, apakah kita terima atau tidak gitu. Karena kan Muhammadiyah mundur dari POP yang organisasi penggerak itu. Jadi rame itu Bu, karena Muhammadiyah mundur, NU ikut mundur, PGRI ikut mundur, akhirnya menterinya jadi kelabakan ini. Sepertinya mau dievaluasi ulang program itu. Muhammadiyah kenapa mundur? Banyak hal lah penyebabnya, tapi salah satunya itu seleksinya dianggap kurang transparan, dan yang mendapatkan itu termasuk perusahaan besar seperti Sampurna. Kan tidak layak dia mendapatkan. Banyak organisasi yang lain yang memiliki sekolah yang harusnya mereka bisa melakukan pelatihan untuk guru-gurunya yang perlu disupport dananya dari kementerian. Tapi malah nggak lolos. Nah, yang lolos malah seperti perusahaan besar Sampurna itu salah satu.
Muhammadiyah itu mengundurkan diri. Di samping ada hal-hal lain lah ya. Nah, dengan Muhammadiyah mundur, besoknya NU ikut mundur, besoknya lagi PGRI ikut mundur. Wah, jadi kelabakan. Nah, sementara ini Direktur PAUD kan orang Muhammadiyah. Kalau itu kan programnya GTK, Dirjen GTK yang punya program. Kalau ini programnya Direktur PAUD yang setiap tahun biasanya kita juga diberi bantuan untuk pelatihan untuk guru-guru. Nah, tadi agak rame tuh, gimana nih Bu Fini, mau kita terima apa enggak gitu. Saya katakan bahwa ini bukan program GTK dan Menteri nggak tahu ini. Ini kan programnya Pak Asbi gitu. Pak Asbi itu kan kebetulan kader kita, kader Muhammadiyah. Nah, habis rapat itu tadi udah bersambung juga. Jadi kata saya, wah luar biasa itu ibu-ibu di PCIA Malaysia ini. Kami tadi kebetulan juga rapat, disambung juga dengan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu Malaysia ini hebat ini. Luar biasa. Ini nama rohnya pegawai Allah, Bu. Kita di sini sebutnya pegawai Allah gitu. Insyaallah. Biar Allah yang membalas, memberi reward, menggaji. Ya, betul. Betul. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian ngopi kita pada malam ini. Kurangnya, salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya ibu-ibu semua. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Senang sekali. Semoga kita bertemu, insyaallah. Insyaallah. Ya, saya pamit ya, Bu. Iya, Bu. Sama, Bu. Ya, silakan, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang udah hadir. Ada siapa aja di sini? Ada banyak. Bu Solifah, ada yang dari mobil. Alhamdulillah Bu Ibah nih sekarang udah lancar nge-zoom-nya. Udah jago jago ya, Bu. Iya. Mbak Rif juga udah jago tuh kayaknya. Mbak Maning, Mbak. Ya, makasih banyak. Iya, Mbak Yuri. Teh Yuri, terima kasih Teh Yuri nih Presiden Indo-KL. Terima kasih Teh Nuhun. Terima kasih sudah hadir. Jalan bisa di mobil ya. Iya. Iya, Masya Allah. Suami istri soleha, Masya Allah. Tadi juga saya ngelihat Mbak Mastura juga di motor ya, pulang dari klinik, mampir ke TPA, pulang ke rumah gitu. Masih tetap on Zoom-nya. Masya Allah. Masya Allah. Semoga cepat sembuh ya, Mbak Mas. Insya Allah. Udah makan obat, Mbak Masnya? Bu Mas sakit apa? Vertigo. Sakit hati. Mbak Mas sakit hati. Sakit hatinya sama Bu Eti. Nurul ini kan suka kali lah dia memfitnah dalam dosa. Heran aku namanya. Bercanda itu. Nurul belum mandi loh. Itu akibatnya. Pakai baju yang tadi. Iya udah mau bilang Bu Nita, tapi ya kasihan anakku dibully kan, jadi nggak mau aku bilangnya. Ada Bu Nur Halimah udah bisa ya Zoom-nya ya? Tadi udah diajarin Bu Silmi. Tuh, buka dulu mikrofonnya, Mbak. Ayo dibuka dulu mikrofonnya, pencet screen-nya. Pencet screen-nya, tekan yang mikrofonnya yang merah, tekan. Ditekan tanda. Buka. Disentuh dulu screen-nya, Nanti di bawah ada. Sentuh screen-nya. Mikrofon, buka mikrofon, Rip. Paling bawah kiri, pencet. Pencet. Pojok kiri. Tutul kalau kata Bu Ipah mah. Belum paham. Sentuh screen-nya, tik gitu. Sentuh. Bu Min mana ya? Iya. Bu Lia mana ini orang-orangnya? Bu Lia udah. Alhamdulillah, yang penting sekarang udah bisa lihat mukanya Bu Nur Halimah. Bu Nur Halimah udah bisa dengar. Tadi kan, walaupun belum bisa bersuara. Iya. Nanti kita ini lagi tutorial lagi Bu.
Ada Bu Iya. Mu'ana, ada Bu Bu Mu'ana, ada Bu Sri, Mbak Sri Riani, Eni. Bu Solifah. Iya, Mbak Lia alhamdulillah. juga tumben nih bisa masuk tuh sinyalnya. Iya, Mbak Lia. Mbak Bu Lia, Mbak Angat Maning. Apa kabar Mbak? Mbak Enik, Mbak Erika, Alhamdulillah hari ini jalan ke sini. Mbak Umi Hani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ketemu kopi darat nih kalau Amin, amin, amin. Malaysia semakin aman, Allah. kita bisa ini Amin, ya Allah. lagi kayak dulu Amin. Iya. Iya. ya, bersepeda bersama di Titi Wangsa. Insya Amin, amin, Allah. Amin, ya Allah. Iya. Sama-sama Baik, doa. saya pamit ya ibu-ibu ya. Saya Ya, juga Bunita. pamit ya, mau mandi. Ya, selamat Sama. malam. Ya, kalau gitu Maaf saya lahir batin. ya maaf lahir batin Bu Eti, Maaf lahir batin maaf. Umi Eti. Tadi udah diomelin, maaf lahir batin. Kita nggak kasihan sama Mama I, sekali-kali jumpa kena marah. Heran. Bu Eti buat kopi ya? Saya tak buat kopi jadi ngantuk. Jadi tidur, baru Saya bangun. tadi Pesan juga nggak ada mikir, pertanyaan dari Bu Nur. kayaknya Bu Nur sudah Tak boleh baik tahan, Nur. selain Tak boleh inian. tahan banget. Ya Allah, tadi kan udah ngangop-ngangop terus, ngantuk-ngantuk. Sekali tutup kamera, jadi ini Ya, Kalau tahu makanya tadi kan saya bawain kopi tadi dari rumah. ibu-ibu kalau bisa kalau nggak ketiduran kameranya dihidupin aja ya. betul Bu. Tapi begitu menguap saja. Gitu Bu Sri menjadi malu. Sama saya pun tadi udah ilir-ilir juga matanya tadi. Mana lainnya nggak betul. Sampai pasang lainnya 2, wifi dengan data. Begitu di bawah nggak bisa, naik ke atasnya sekarang di bilik jadinya. Cari-cari ya Bu Eti ya. Luar Tinggal biasa sana, nih tinggal soft skill-nya Bu Eti ya, soft skill ngomel. Iya, insya Allah nanti kesimpulan kajiannya kita posting ya di grup. Ya, insyaallah. Oke. Udah lari raya dia nggak ngasih ampau, mama direpet di wae. Astagfirullah. Ya, Ini itu orang bagian berdua ini memang kayaknya soft disuruh skill ya, ditinggal gitu. berdua nih. Yuk kita Ya Allah. pamit. Oke. Yuk. Mari kita akhiri Itu. Bu Silmi. Ya, Semoga silakan. kita Nggak live-live ini. semoga kita bertemu lagi nanti di hari raya kurban ya, insya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Selamat istirahat Ibu-ibu. Saya end ya meetingnya semuanya. Oke. Assalamualaikum. Bye Bu Silmi. Bye, Kirim Bu salam Eti. sama Ustadz Imran ya. Kirim salam pula sama Ustaz. Ya, selamat istirahat ya semuanya. Ya, Itu anakku lah Nurul, jangan cemburu. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi. Assalamualaikum.